Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan mensimulasi salah satu fitur di Quizizz yang bisa Bapak Ibu gunakan saat membuat soal. Nah, tampilan awal dari Quizizz seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian ketika kita ingin membuat soal, maka kita klik di bagian ini, di bagian buat. Nah, setelah kita klik di bagian buat, maka di sini kita akan diarahkan pada beberapa fitur, yaitu penilaian, kemudian video interaktif, ada flashcard, kemudian ada presentasi, dan ada analisis. Nah, karena di sini saya akan membuat kuis, maka saya menuju pada bagian penilaian. Di sini saya akan klik pada bagian penilaian. Nah, setelah saya klik di bagian penilaian, maka akan diarahkan pada aktivitas baru, yaitu kita bisa membuat soal melalui 3 cara. Yang pertama, kita bisa import lembar kerja atau pertanyaan yang berupa dokumen, formulir, kemudian spreadsheet. Dan yang kedua, kita bisa menghasilkan dengan AI atau dari dokumen, bisa juga dari situs web atau teks. Nah, yang ketiga, kita bisa membuat dari awal. Jadi, bagian yang ketiga ini kita membuat dari awal, berarti kita membuat sendiri, kita mendesain sendiri redaksi soalnya dari pertama ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang ingin saya simulasikan yaitu bagian yang kedua, menghasilkan dengan AI. Saya klik bagian ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bisa import lembar kerja, kemudian hasilkan dengan AI, kemudian buat dari awal. Nah, di sini karena saya ingin membuatnya menggunakan prompt, menggunakan perintah, maka saya klik yang ini ya. Nah, saya klik yang ini, di sini saya diminta untuk memasukkan topik kuis yang akan dihasilkan oleh AI. Saya di sini karena saya guru kelas 5 SD, saya mencoba untuk memasukkan perintah membuat soal IPAS kelas 5 tentang cahaya. Nah, kalau saya sudah membuat prompt-nya seperti ini, Bapak Ibu, kemudian di sini diminta untuk menentukan banyaknya soal yang ingin kita dapatkan seperti itu. Saya memilih bagian ini 10 soal, kemudian mapelnya sudah ada di sini ya. Mapelnya saya pilih pengetahuan alam, kelasnya saya pilih kelas 5 karena memang saya guru kelas 5. Selanjutnya kita klik bagian lanjutkan. Nah, di sini AI sedang memproses apa yang kita minta Bapak Ibu. Nah, pilihannya ada 10 subtopik. Di sini ada sifat cahaya, refleksi cahaya, pembiasan cahaya, cahaya dan warna, sumber cahaya, penggunaan cahaya dalam kehidupan. Saya memilih yang sifat cahaya. Saya klik yang bagian ini, kemudian saya lanjutkan ke sini, hasilkan kuis. Nah, ini AI sudah memproses permintaan saya, Bapak Ibu, yaitu membuatkan 10 soal sifat cahaya. Kita akan melihat sampai 10 soal, ya. Oke, sudah sampai ke 10 soal. Nah, ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban, Bapak Ibu.
Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke sini. Jika Bapak Ibu melihat di sini, di 10 soal ini Bapak Ibu merasa bahwa ada yang perlu diedit, maka Bapak Ibu lanjut ke sini. Lanjut ke editor. Nah, kita klik. Oke, dia langsung memproses. Kita akan melihat, nah ini adalah tampilan soal yang sudah dibuatkan oleh AI. Nah, kita lihat di sini soalnya bentuknya adalah pilihan ganda, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk nomor 1 kunci jawabannya sudah ada. Apa sifat cahaya yang menyebabkan kita bisa melihat benda di sekitar kita? Jawabannya adalah cahaya merambat lurus. Kemudian nomor 2 juga sudah ada kunci jawabannya, yaitu apa yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan cermin datar. Jawabannya adalah cahaya dipantulkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat sampai ke nomor 10. Nah, jika dirasa bahwa Bapak Ibu ingin mengedit soal seperti itu, bisa Bapak Ibu edit dengan cara Bapak Ibu mengklik bagian ini, bagian edit. Kalau kita klik di sini, maka kita bisa mengedit soal yang sudah ada. Saya coba klik edit. Nah, dia akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu rasa bahwa soal ini perlu ditambah atau dikurangi, bisa silakan di ketik di bagian ini Bapak Ibu ya. Jika sudah selesai, maka jangan lupa untuk Bapak Ibu klik di bagian ini, save. Nah, ketika saya sudah klik, maka dia sudah tersimpan. Nah, kalau sudah selesai kita edit semuanya Bapak Ibu, maka selanjutnya kita bisa menyimpan soal ini. Caranya adalah kita klik bagian simpan. Nah, setelah kita simpan, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Ini soal kita yang tadi sudah kita buat dan sudah kita edit. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu untuk mengedit atau simpan atau sebarkan. Jika Bapak Ibu ingin untuk memberikan linknya, bisa diklik di bagian sini, kemudian Bapak Ibu bisa saling link atau berbagi dengan guru lain atau bagikan dengan tim. Nah, kemudian di bagian ini, bagian edit, jika kita klik edit, maka dia akan muncul tampilannya seperti ini tadi ya, kita mengedit. Nah, karena saya tidak mengedit, maka saya simpan lagi. Kemudian di bagian ini titik 3, soal ini bisa Bapak Ibu download atau Bapak Ibu salin atau Bapak Ibu embed di bagian ini ya. Jika ingin di-download silakan diklik bagian ini, jika ingin disalin bisa diklik bagian ini, jika di-embed link klik yang bagian ini. Nah, bagaimana tampilan dari soal ini jika Bapak Ibu ingin melihatnya? Nah, Bapak Ibu bisa klik bagian review. Menugaskan sebagai PR, Bapak Ibu bisa klik di bagian ini, tugaskan sebagai PR. Kita klik, kita lihat. Bapak Ibu ingin membuatkan sebagai PR, kita lanjutkan saja. Nah, Bapak Ibu bisa menetapkan waktunya dengan mengklik di bagian sini, kemudian disetting waktunya kapan, bisa diganti di sini ya. Ini untuk tanggalnya, kemudian ini untuk jamnya, silakan bisa disetting. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tugaskan seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita bisa salin linknya untuk kita kirim ke siswa.
di grup WA atau di Google Classroom. Kemudian ini juga ada kodenya yang bisa Bapak Ibu kirimkan juga kepada siswa. Jadi cara memainkannya bisa menggunakan kode ataupun menggunakan link yang sudah disalin. Nah, ini untuk mode PR. Kalau tadi mode PR sudah ya tugas sebagai tugas PR, kemudian jika Bapak Ibu ingin memainkannya di dalam kelas secara langsung bersama siswa, maka Bapak Ibu klik bagian ini, mainkan sekarang. Saya coba untuk klik. Nah, Bapak Ibu kalau bermain secara langsung, ini ada 6 pilihan, bisa mode klasik, mode penugasan, kemudian kecepatan guru, ujian, mode tim, dan mode kertas. Di sini saya coba untuk mulai dengan mode penugasan ya. Nah, mode penugasan ini sendiri Bapak Ibu soalnya harus terdiri dari 10 nomor. Dengan mode penugasan Bapak Ibu kita klik di bagian ini ya, klik mulai. Nah, kita akan diarahkan ke bagian ini Bapak Ibu. Nah, ini kan bermainnya secara langsung. Nah, caranya supaya anak-anak bisa bergabung, Bapak Ibu bisa untuk membagikan link dengan cara menyalin di sini. Kemudian juga siswa bisa untuk menggunakan kode yang ini. Kode bergabung ya Bapak Ibu lewat Google Classroom atau juga bisa salin link dan ada opsi lain kalau kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jika siswa sudah bergabung, karena ini tidak ada yang bergabung, maka masih menunggu peserta untuk bergabung. Jika para siswa sudah bergabung, Bapak Ibu bisa untuk memulai kuis ini. Seperti itu, Bapak Ibu.